Ya, silakan masuk. Selamat pagi. Tadi mata pelajaran apa? Tadi lagi sosiologi. Sosiologi. Sebelum kita memulai kegiatan kita ini biar berjalan lancar, kita berdoa aja lebih dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih Catherine sudah memenuhi panggilan Ibu ke ruang BK. Ini tanpa paksaan kan? Ya. Kamu tahu kenapa dipanggil ke ruang BK? Tidak tahu. Ada menebak, cuma biar Ibu sampaikan aja. Oke. Masalahnya ini berdasarkan laporan dari guru BK sama wali kelasnya yang dimana tentang kehadiran adik Christine. Sebelum kita memasuki ke tahap inti, ini Ibu mau tanya dulu, kamu pernah nggak mengikuti konseling individual seperti ini? Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Oke, di sini Ibu jelaskan secara singkatnya ya. Konseling individual itu yang dimana di situ ada pembicaraan dua orang, yang dimana ada konselor sama konseli. Yang dimana konselornya itu adalah Ibu sendiri dan konselinya adalah adik Catherine sendiri. Nah, setelah itu di sini juga kita menggunakan asas. Ada asas kerahasiaan yang dimana apa yang diceritakan Dek Christine nanti ke Ibu itu tidak akan orang tahu. Cukup kita berdua yang tahu di sini. Ya, di sini. Jadi Dek Catherine cukup ngomong aja sesuai dengan isi hatinya, perasaannya, apa yang sedang Adik alami silahkan diceritakan. Terus di sini juga kita menggunakan asas keterbukaan. Yang dimana seperti yang Ibu jelaskan di awal, Ade itu bisa terbuka menceritakan semua masalah yang Ade alami. Jadi kita di sini santai saja seperti itu. Kemarin ada Ibu catat beberapa di sini tentang kehadirannya. Kehadirannya sering tidak masuk kelas tanpa keterangan yang jelas, terus sering bolos juga. Setelah itu ada juga laporan dari wali kelasnya itu tentang keadaan Dek Christine di kelas nggak antusias mengikuti mata pelajaran. Itu juga dari beberapa guru mata pelajaran, ya guru mapel. Apakah itu benar? Iya, bisa dibilang gitu. Benar. Itu kenapa? Bisa diceritakan? Iya, tapi ada alasannya. Kenapa alasannya bisa diceritakan? Kalau buat lambat itu karena kesiangan. Ya, Terus kesiangan. jadi buru-buru. Kadang tuh udah sampai gerbang, malas sudah melimpir aja ke kafe segala, baru ngerjain tugas dari kafe. Besoknya baru ngumpulin, tapi itu sering terlambat kayak gitu. Nah, sering alpa itu kenapa? Sering apa? Itu sih faktor pertama, kalau kesiangan jadi daripada ngerepotin guru, kena panggil sama kepala sekolah, wakil kesiswaan, jadi di rumah aja, nggak masuk dialfain, nggak izin. Nggak izin? Iya. Terus perasaannya gimana yang nggak masuk sekolah itu? Perasaan gimana? Seperti kamu tuh mikirnya apa seperti itu. Misalnya kan kalau kamu masuk ke kelas, misalnya kamu mikir percuma masuk kelas gitu, paling nggak dihirauin atau apa seperti itu, paling dikasih hukuman atau apa seperti itu. Kamu ada mikir seperti itu nggak? Ada, takut. Makanya karena takut jadi malas gitu buat sekolah. Oh, seperti selain itu apa lagi? Apa ya? Pikiran yang mungkin yang bisa mengurangi gitu, nah kayak motivasi kamu untuk masuk ke kelas itu apa gitu? Itu sih karena udah sering alfa, terus anggapan bolos, jadi teman-teman tuh mandangnya nggak baik. Oh, kamu mikirnya Iya, kayak iya, gitu, jadi takut juga, jadi pandangan malah aja. makin anu. Oh, jadi kamu nih dari yang Ibu tangkap, kamu nih memikirnya tuh kayak irasional gitu. Tahu nggak irasional apa? Belum tahu. Itu adalah pemikiran negatif. Soalnya kamu mikirnya tadi, kamu aja belum mencoba gitu untuk masuk ke kelas, tapi kamu sudah mikir duluan pemikiran dari temanmu gimana, kayak itu tanggapan mereka ke kamu. Padahal kamu kan belum belum mencoba. Apa sebelumnya pernah mencoba untuk misalnya telat gitu, terus masuk ke kelas pernah nggak? Atau telat langsung pulang aja seperti itu? Telat pernah masuk, habis itu langsung kayak diliatin.
Oh, kamu mikirnya mereka mikir yang aneh-aneh ke kamu. Iya. Padahal mereka santai aja kan? Iya, biasa aja sih sebenarnya, cuma takut, dari sendiri takut. Oh, seperti itu. Nah, dari situ Ibu lihat kamu mengalami kekurangan motivasi belajar seperti itu. Atau kamu punya nggak permasalahan sama guru lain? Misalnya dari motivasi belajarmu tuh kayak sama gurunya nggak suka atau apa seperti itu. Kalau misalnya sebagai murid, wajar aja sih. Apa nggak suka mata pelajaran ini, tapi mau gimana lagi, harus menyesuaikan. Tapi itu dari diri sendiri kayak, ih takut gurunya kayak gini, takut nggak bisa memahami. Pokoknya overthinking sih. Oh, Iya, pemikiranmu iya. kayak gitu. Nah, kamu tahu nggak caranya untuk mengatasi itu semua? Kamu ada nggak dari hati kamu, dari pikiran kamu? Nah, aku nih harus merubah pola pikirku dari pikiran irasional yang pikiran negatif itu. Kamu pernah nggak apa namanya merubahnya biar nggak seperti itu lagi? Kalau buat mau merubahnya tuh ada niat, karena mikir orang tua juga, Mm-mm. apa buat nyekolahin tuh gimana. Tapi itu Bu, balik lagi takut. Kamu nggak tahu caranya lah lebih penting. Oke, di sini Ibu mau ngajarin kamu tentang self talk. Tahu nggak itu apa? Berbicara sama diri sendiri. Kayak seperti tadi, kamu kan berpikir nih, nah aku takut masuk ke kelas, takut gurunya marah seperti itu. Kamu tuh ubah pola pikir kamu itu menjadi, misalnya kayak seperti tadi, uh, aku masuk aja, nggak mungkin ibu marah karena aku juga pasti aku akan kasih alasan yang jelas untuk ibu, ya seperti itu. Ini ibu kasih kertas, kamu tulis di sini, tulis aja self talk negatifnya. Self talk negatif itu kayak pikiran yang buruk yang pernah aku pikirin. iya, seperti itu. Nah, kamu bisa tulis di sini, di bawahnya sini itu self talk negatif. Itu pemikiran-pemikiran kamu yang negatif, kata-kata yang negatif. Seperti kata-kata yang bisa mengurangi motivasi kamu untuk masuk kelas, seperti itu. Seperti rasa takut, kamu bisa tulis di situ. Iya. Itu mungkin ya. Iya. Ada yang perlu ditanyakan masalah ini? Udah aja sih Bu, biar ngikut ibunya aja. Nanti kalau ada ibu yang mau bertanya, nanti saya jawab sebisa saya, sejujur-jujurnya. Oke. Di sini kamu yang kamu tulis tentang self talk negatif. Kamu bisa baca sendiri? Yang pertama, rasa takut dibenci teman atau disindir karena ya saya itu anak gini 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 ini, jadi nggak enak juga di telinga saya, jadi malah makin down, makin turun. Terus yang kedua, takut dicap anak yang buruk, ya seperti tadi itu. Terus yang ketiga, berprasangka bahwa sekolah membuat stres dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita tahu lah, kamu di sini terlihat masalah kamu tuh seperti bukan kurang, hilangnya motivasi untuk apa namanya belajar. Nah, di sini kamu bisa itu merubah kata-kata dari yang negatif ini menjadi positif. Misalnya, kamu kan bilang di sini kan takut dibenci teman atau disindir. Kamu tuh bilang di pikiran kamu tuh teman-temanku itu nggak bakalan benci atau menyindir saya di pas masuk ke kelas atau di lingkungan sekolah seperti itu. Terus takut dicap anak yang buruk. Ini takut dicap anak yang buruk itu oleh temannya kah atau oleh gurunya? Oleh teman, guru juga kan kalau misalnya udah kayak gitu pasti berpandangan seperti itu. Kamu tuh harus mikirnya
nggak mungkin aku dicap anak yang buruk seperti itu, karena kan orang-orang kan punya masalahnya masing-masing. Jadi kamu tuh harus pikir, mungkin aku punya masalahku sendiri, eh, bis, kamu tuh harus cari gimana caranya untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri ini. Kamu kan seperti sekarang kan bisa ke ruang BK, kamu curhat sama guru seperti itu. Pokoknya pikiran yang seperti ini harus dibuang seperti itu. Terus ini kan berprasangka bahwa sekolah membuat stres. Kenapa kamu mikirnya seperti itu? Karena tugas numpuk, lingkungannya, Karena lingkungannya sih. oh, Karena kalau anak zaman sekarang tuh, yang di zaman kami ini mikirnya anak-anaknya tuh mudah terpengaruh. Jadi kalau misalnya ada mulut dari ini anaknya gini. Jadi lebih ke arah gosip mereka tuh untuk nyebar, jadi nggak nyaman. oke. Jadi kamu tuh pikiran kamu itu Ya. harus banyak-banyak yang dari irasional jadi rasional. Kamu tahu nggak rasional apa? Ira Kan tadi kan negatif, rasional apa? yang positif berarti. Iya, kamu tuh harus bisa merubah pola pikir yang irasional itu jadi rasional dan dengan kata-kata yang apa tadi? Kata-kata yang positif membangun diri saya sendiri. Oke, ini ada video untuk lebih memberi motivasi untuk adik tahu bagaimana itu caranya self talk, berbicara kepada diri sendiri. Bisa diperhatikan videonya. Pernah nggak sih kamu merasa gitu tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Nah, kenapa kamu nggak self talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti, duh aku udah nyoba tapi tetap gagal. Aku ya banget sih. Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti, aku udah nyoba tapi gagal. Ya udah, gak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat. Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi. Karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Dan hingga kamu membutuhkan dukungan secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat berubah menjadi eustress atau stres yang manfaat self-talk yang padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh memperhatikan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Nah, Adek kan sudah lihat video tentang self-talk. Nah, di sini kan kita itu kalau merubah pikiran dari negatif ke positif itu tidak instan. Jadi kita tuh membuat kan di situ dibilang tadi sugesti, yang dimana kita tuh mensugesti ke diri kita gitu hal-hal yang positif, kata-kata yang positif soal perkataan yang positif sehingga perkataan tersebut ya memotivasi kita dan bisa kita wujudkan seperti itu. Nah, nanti Ade bisa melakukannya ini bertahap. Caranya seperti misalnya seperti tadi Ade kan merasa takut orang dicap jadi anak yang nggak baik atau apa, kamu nggak boleh takut. Hal yang seperti itu kan belum tentu terjadi. Jadi ya udah kamu jalanin aja seperti itu. Terus perasaan yang apa tadi itu? Takut dibenci teman. Padahal teman kamu nggak membenci kamu kan, biasa aja kan mereka katamu tadi. Jadi kamu tuh pikiran yang seperti itu, misalnya takut dibenci teman. Kamu ubah itu menjadi nggak mungkin temanku benci sama aku gara-gara aku telat masuk aja seperti Kemarin itu. tuh sempat mikir kalau apa sih ngubah kayak kalaupun aku sempat dibenci atau nggak disukain, berarti aku harus ngubah diri aku biar aku disukain gitu. Itu gimana, Bu?
mengubah orang nggak suka sama Iya, kita jadi suka. Sebenarnya itu tidak harus kita lakukan secara secara langsung atau gimana. Kalau orang suka dan tidak suka itu kan tergantung orangnya. Cukup kita sendiri tanggapan kita gimana dengan orang-orang seperti itu. Berarti intinya tetap yang penting kitanya udah berbuat baik, nggak Iya. pernah ngejahatin mereka. Intinya di pikiran kita berbuat aja baik dulu. Entahlah tanggapan orang gimana ke kita, ya responnya ke kita gimana, itu urusan orang bukan urusan kita. Yang penting kita tidak menyakiti hati orang, seperti itu aja. Gimana perasaan Adek Catherine setelah melakukan proses konseling ini? Dari yang Ibu udah sampaikan tadi, rasanya kalau perasaan lega sih, kayak bisa tercurahkan semuanya. Adek tahu nggak rencana kedepannya untuk merubah pola pikir Adek itu dari talks-nya yang positif? Seperti yang Ibu sampaikan tadi juga, makin paham bahwa itu tuh hanya pikiran di dalam aja gitu, belum tentu itu terjadi. Jadi mau membangun diri lagi, karena dari yang Ibu sampaikan saya paham, terima kasih Ibu. Kalau hanya pikiran saya yang membawa seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi kamu itu jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Iya, yang belum terjadi. Intinya itu kita tanamkan ke diri kita sendiri, kita belajar untuk berbicara kepada diri kita sendiri itu bahwa hal itu nggak mungkin terjadi, karena namanya kalau kita duluan berpikir negatif, terus mengatakan hal-hal negatif ke diri kita sendiri, bisa menurunkan percaya diri, semangat kita kayak gitu. Nah, sampai di sini dulu konseling kita pada hari ini, karena kita mengawalinya tadi dengan doa. Langkah baiknya kita mengakhiri dengan doa. Oke, makasih.